Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 7 Agustus 2022 merupakan pekan biasa ke-19 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto dan Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Kristantia Elizabeth, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan Roh-Nya tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 18, ayat 6 sampai dengan 9. Malam pembebasan telah diberitahukan lebih dahulu kepada nenek moyang kami, supaya mereka benar-benar insaf akan sumpah yang mereka percayai dan menjadi berbesar hati. Maka inilah yang menjadi harapan umat-Mu, yakni keselamatan orang benar dan kebinasaan para musuh. Sebab dengan satu tindakan yang sama, Engkau telah menghukum para lawan dan serentak memuliakan kami setelah kami Kau panggil kepadamu. Diam-diam anak-anak suci dari orang yang baik mempersembahkan kurban, dan dengan sehati mereka membebankan kepada dirinya kewajiban ilahi ini. Orang-orang suci akan sama-sama ambil bagian, baik dalam hal-hal yang baik maupun dalam bahaya. Dan dalam pada itu, mereka sudah mulai mendengungkan lagu-lagu pujian para leluhur. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya.
Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 8 sampai dengan 19. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh mereka melihatnya. Mereka melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu, Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Abraham mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati.
dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiaplah, karena kamu tidak tahu pada hari mana Anak Manusia akan datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 12 ayat 35 sampai dengan 40. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah hamba itu. Tetapi camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka." Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jagalah dalam hidup ini. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Silih berganti kita menyaksikan kreativitas para pembuat film, melahirkan film tentang perjalanan waktu ke masa silam, bahkan ke masa depan. Ada benang merah dari kedua kreativitas itu, yaitu ingin mengubah atau mungkin memperbaiki sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Waktu adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Di saat seorang manusia yang sangat kreatif seperti Steve Jobs pada puncak pencapaiannya, ternyata waktunya sudah habis karena digerogoti oleh penyakit kanker pankreas. Tidak ada seorang manusia pun tahu kapan waktunya akan berakhir, sehingga tepatlah apa yang dituliskan oleh Mother Teresa berikut ini. Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Kemarin telah berlalu. Besok belum jua datang. Kita hanya memiliki hari ini.
Sangat tepat juga pada bacaan Injil Lukas hari ini. Yesus menggunakan perumpamaan tentang tuan dan hamba. Hamba yang baik adalah yang siap sedia menunggu pulangnya tuan mereka agar didapati berjaga-jaga kapan saja ia datang. Kesiapan itu digambarkan dengan kiasan, pinggang yang tetap terikat, dan pelita yang tetap menyala. Tuannya akan ikut berbahagia mendapatkan mereka telah berjaga-jaga dan akan mempersilahkan mereka ikut makan, bahkan melayani mereka. Bahkan di awal bacaan Injil Lukas hari ini, Yesus mengatakan bahwa Bapa telah berkenan memberikan kerajaan surga kepada kita. Di surga, harta tidak akan habis, tidak dapat diambil pencuri, dan tidak dirusak ngengat. Tuan kita adalah Yesus Kristus yang seraya melaksanakan kehendak Bapa. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Yesus telah memberikan cintanya yang tak terbatas. Kita mungkin telah sangat sukses dan kaya. Kita mungkin masih miskin dan terpinggirkan. Kita masih muda atau sudah tua. Namun kita punya satu kesamaan. Waktu yang terbatas. Lirik dalam sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Sudahkah kita sebagai hamba selalu siap sedia dan setia menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan melaksanakan apa yang berkenan kepadanya di dalam keluarga, di komunitas, di tempat kerja, atau dimanapun kita ditempatkan untuk melayaninya, sesama dan makhluk ciptaannya. Marilah berdoa. Bapa sumber kehidupan, gerakanlah kami untuk selalu menjadi hamba yang setia, menantikan kedatangan-Mu dengan mengisi waktu terbatas yang Engkau berikan kepada kami, dengan kerja nyata sesuai dengan rencana-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.